Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Public Relations dengan tema program PR dari Partai PKS. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Arbela Kusuma Absari, Bulan Aprina Huta Barat, saya sendiri Erika Febriana, Kaira Adiba Jenitra, dan Putri Salsabila Kurnaini. Yang pertama, kami mau memaparkan profil Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Didirikan pada tahun 1998 dengan nama awal Partai Keadilan sebagai respon terhadap dinamika politik dan tuntutan reformasi di Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Pada tahun 2002, PK berubah menjadi PKS dengan tujuan memperluas basis dukungan, meningkatkan partisipasi politik, dan memperkuat visinya sebagai partai yang memadukan nilai-nilai Islam dan demokrasi. Visi dan misi Partai PKS, yang pertama, visinya menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Misinya yang pertama, meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai serta mengkokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, dan profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mengkokohkan solidaritas partai yang berskala nasional, mandiri, dan terbuka dengan menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern guna meningkatkan sinergi kinerja dan kredibilitas. Yang ketiga, meningkatkan kepeloporan partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, masyarakat, dan lingkungan hidup, serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang produktif, inovatif, dan patriotik. Keempat, memenangkan pemilu 2024 dan meningkatkan kontribusi partai dalam menggagas serta memperjuangkan kebijakan publik dan berpihak kepada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memperkuat peran Indonesia dalam bekerjasama internasional dan pengembangan demokrasi di kawasan. Yang kedua, tujuan organisasi PKS. Yang pertama, mengembangkan program-program untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, PKS bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap individu mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Tiga, turut berperan dalam pemerintahan untuk mewujudkan perubahan positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Keempat, partai berbasis Islam. PKS berkomitmen menyebarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Berikut ada struktur organisasi PKS. Yang pertama, ada Dewan Pimpinan Pusat, struktur tertinggi yang bertugas mengelola kebijakan dan arah partai secara nasional. Kedua, Dewan Pimpinan Wilayah, mengelola kegiatan partai di tingkat provinsi. Ketiga, Dewan Pimpinan Daerah, mengelola kegiatan partai di tingkat kabupaten atau kota. Keempat, Dewan Pimpinan Cabang, mengelola kegiatan partai di tingkat kecamatan. Di tingkat tertinggi, Ketua Umum PKS dengan dibantu oleh beberapa wakil ketua, sekretaris, jenderal, bendahara, serta koordinator di bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan humas. Produk atau jasa yang ditawarkan PKS kepada masyarakat, yang pertama adalah layanan kesehatan. Program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan pencegahan penyakit melalui penyuluhan dan edukasi. Yang kedua yaitu kegiatan sosial. Program bantuan untuk masyarakat kurang mampu seperti pembagian sembako, bantuan biaya pendidikan, serta layanan kesehatan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. PKS memberikan dukungan kepada pengembangan usaha lokal melalui pelatihan, pemberian modal, dan akses pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, forum diskusi dan kajian, mengadakan acara diskusi, seminar, dan lokakarya untuk membahas isu-isu penting yang berkembang di masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Proses manajemen public relation di PKS, penelitian, perencanaan, aksi komunikasi, dan evaluasi. Pertama, penelitian. PKS mengumpulkan data melalui survei, wawancara, dan analisis media untuk memahami
persepsi publik, dan isu-isu yang berkembang. Data ini menjadi dasar penyusunan strategi partai. Yang kedua ada perencanaan atau planning. Berdasarkan hasil riset, PKS merancang strategi komunikasi yang mencakup pesan kunci, target audiens, dan saluran komunikasi yang efektif untuk meningkatkan dukungan publik. 3. Aksi komunikasi. PKS melaksanakan kampanye melalui media sosial, konferensi pers, dan aksi sosial, serta bekerja sama dengan media untuk menyebarluaskan program-program partai. Yang keempat, evaluasi. PKS menilai efektivitas kampanye dengan mengukur program penelitian riset. Salah satu program penelitian PKS adalah riset elektabilitas partai dan kandidat yang bertujuan untuk memahami posisi PKS dalam peta politik dan merumuskan strategi efektif menghadapi pemilu. Tahapan penilaian riset, PKS melakukan survei opini publik di berbagai wilayah melalui kuesioner terkait kepuasan terhadap kinerja partai, calon legislatif, dan program yang ditawarkan. Hasil riset, soliditas simpatisan PKS meningkat dari 56,9% menjadi 70%, menunjukkan partai semakin solid. Dengan dukungan di perkotaan meningkat dari 53,1% menjadi 58%, serta dukungan dari luar Jawa juga meningkat, terutama di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berikut ini work plan 3 bulan dari Januari sampai Maret 2024 dan anggaran. Tujuan anggaran bulan Januari, program aksi PKS. Yang pertama, mengadakan workshop dengan jurnalis untuk memperkenalkan platform PKS. Tujuannya untuk menyampaikan visi misi dan program-program unggulan PKS secara transparan, meningkatkan kemampuan anggota dalam berkomunikasi efektif sehingga menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang posisi partai. Yang kedua, kunjungan ke komunitas-komunitas di daerah dengan isu utama terkait pendidikan dan ekonomi. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan berinteraksi langsung di lapangan, mengedukasi masyarakat tentang program-program PKS yang relevan dengan isu pendidikan dan ekonomi, serta bagaimana program tersebut dapat membantu masyarakat. Yang ketiga, mengatur jadwal wawancara khusus dengan pimpinan PKS di stasiun TV nasional. Tujuannya untuk meningkatkan exposure media secara luas, memperkuat semangat dan solidaritas di kalangan anggota partai dengan menegaskan visi, misi, dan pencapaian PKS, serta mengajak anggota untuk lebih aktif dalam kegiatan partai. Berikutnya tahap evaluasi. Setelah melaksanakan program PR, PKS perlu melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dan dampak dari kegiatan yang telah dilakukan. Hal-hal yang perlu ditinjau kembali dan diperbaiki antara lain: menganalisis liputan media yang dihasilkan pasca workshop untuk melihat seberapa efektif pesan partai disampaikan ke publik dan antusiasme partisipan dalam mengikuti workshop tersebut. Yang kedua, perlunya peningkatan dalam pemanfaatan penggunaan media sosial dengan berbagai konten yang akan menampilkan segala kegiatan-kegiatan anggota PKS, sehingga meningkatkan citra partai dengan pola terbaru. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja tim PR untuk mengidentifikasi area pengembangan dan pelatihan yang diperlukan, guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan program-program PR. Kesimpulannya, Partai Keadilan Sejahtera telah menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan citra positif melalui berbagai strategi manajemen PR yang terencana dan sistematis. Dengan memperkuat hubungan dengan media, masyarakat, dan pemerintah, PKS mampu meningkatkan dukungan publik dan mempengaruhi opini masyarakat. Sarannya, PKS perlu lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum diskusi atau sesi tanya-jawab secara rutin agar masyarakat merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.